Pada siang hari ini saya akan mewawancara Ibu mengenai kelompok rentan. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa saja pelayanan yang diberikan kepada kelompok rentan di puskesmas ini? Baik. Sebenarnya begini, kelompok rentan itu kalian dulu harus pahami kelompok rentan itu yang mau kelompok rentan itu apa definisinya. Kalau kelompok rentan, minimal kalian tahu dulu itu baru ditanyakan. Nah, kalau di sini mau kelompok rentan, mau kelompok tidak rentan, tetap semua dilayani. Jadi pasien yang datang berobat di puskesmas kita akan melayani sesuai dengan prosedur, sesuai dengan SOP. Semua akan dilayani, akan dilakukan pemeriksaan dan akan dilakukan misalnya pemeriksaan penunjang, misalnya pemeriksaan laboratorium. Setelah itu akan dilakukan pemeriksaan oleh dokter dan akan diberikan obat seperti itu. Dan apabila ada pasien yang butuh memerlukan pelayanan di luar, kita akan lakukan kunjungan rumah atau home care atau untuk keperawatan, asuhan keperawatan baik perawat maupun oleh bidan seperti itu. Baik, Ibu. Yang selanjutnya, siapa saja yang termasuk kelompok rentan yang paling sering dilayani di puskesmas ini? Baik, sebenarnya kelompok rentan itu semua usia ada kelompok rentan. Bayi balita ada kelompok rentannya. Jika ibu hamil, kelompok rentan juga. Di pemeriksaan umum, ibu hamil, ibu atau anak juga termasuk kelompok rentan. Untuk di lansia pun juga kelompok rentan. Jadi sebenarnya kalau kelompok rentan di puskesmas ini semua pasien yang datang itu adalah kelompok rentan. Karena yang dimaksud kelompok rentan itu adalah orang yang cepat atau bisa ditulari oleh suatu penyakit. Jadi meskipun kita dalam keadaan sehat, kalau kita datang di puskesmas atau petugas kami yang berhari-hari di puskesmas kami dalam keadaan sehat, tapi kami tidak menggunakan alat pelindung diri seperti masker, otomatis kami adalah kelompok rentan yang akan ditulari penyakit, terutama penyakit-penyakit yang menular seperti itu. Jadi kelompok rentan itu semua kelompok umur adalah kelompok rentan. Baik, Ibu. Selanjutnya, bagaimana prosedur layanan di puskesmas ini terhadap kelompok rentan ini? Ya, di sini sesuai dengan untuk pelayanan kesehatan di puskesmas ini, mau kelompok rentan mau tidak itu semua menggunakan SOP, dilaksanakan sesuai dengan SOP. Dan SOP itu banyak, segala macam SOP ada. Jadi misalnya untuk pasien P2P misalnya SOP seperti apa? Minimal kita penggunaan masker, minimal menggunakan sarung tangan pada saat pelayanan pasien untuk P2P. Begitupun dengan pasien-pasien lain, misalnya untuk lansia tetap kita menggunakan masker, dan pasien juga harus menggunakan masker seperti itu. Dan di sini juga kita melakukan sekarang kan klaster. Nah, klaster untuk klaster P2P itu kan penyakit yang langsung menular, itu kita pisahkan dengan klaster yang lainnya. Makanya kami ada pelayanan di luar gedung utama, ada di belakang khusus untuk pelayanan P2P. Jadi kita pisahkan. Kita juga pisahkan pelayanan orang tua lansia dengan anak-anak, karena mungkin anak-anak bisa rentan dibandingkan orang tua, tetapi sesungguhnya meskipun orang tua kalau dalam keadaan sakit juga otomatis rentan terhadap penyakit menular yang ada di puskesmas. Selanjutnya, Ibu, apa kendala yang sering dihadapi dalam memberikan pelayanan kepada kelompok rentan? Sebenarnya kalau kendala di puskesmas tidak ada sih, karena kita kan sudah siap pelayanan, kita sudah menggunakan SOP. Jadi untuk kalau kendalanya sebenarnya nggak ada kendala, karena semua akan kita layani sesuai dengan SOP. Yang membedakan itu waktunya saja. Nah, di sini tuh pelayanannya kan pagi sampai siang sampai jam 12. Kalau untuk misalnya sore hari untuk UGD, ya mungkin kendalanya karena petugas kami hanya 3 pada sore hari, dan memang kita tidak menerima atau dibatasi pelayanan untuk sore hari khusus untuk UGD. Jadi kalau sebenarnya untuk kendalanya sebenarnya tidak ada kendala. Semua di sini sudah dipersiapkan, SOP-nya ada, petugasnya ada, sarana prasarananya ada, obatnya ada, dan sebagainya. Selanjutnya, bagaimana cara petugas menangani kelompok rentan yang membutuhkan penanganan khusus seperti memberikan pelayanan yang lebih sesuai kebutuhan pasien? Baik. Sebenarnya di sini kita pelayanan itu sama semua sesuai dengan SOP. Yang membedakan itu kalau misalnya kelompok rentan, minimal kita menggunakan masker. Cuman sekarang ini mau pelayanan terhadap pasien yang rentan maupun yang tidak, tetap kita petugas menggunakan masker, menggunakan sarung tangan seperti itu. Jadi kalau cara menangani pasien yang rentan itu
Sebenarnya tidak lebih daripada cara penanganan kepada pasien yang umum. Apa masuk saja? Baik, untuk terakhir, apa harapan petugas kesehatan untuk meningkatkan pelayanan kepada kelompok rentan di masa depan? Sebenarnya harapannya kami ya paling mungkin kalau ada inovasi baru, mungkin kita ada pelatihan untuk kelompok rentan, atau paling segitu sih, karena semua petugas yang bertugas di sini kan mereka sudah kompeten, mereka sudah ada surat izin prakteknya, mereka sudah akan registrasi. Jadi sebenarnya harapannya ya paling itu mungkin peningkatan kompetensi petugas, mungkin yang D3 melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, atau ada pelatihan dibutuhkan pelatihan paling seperti itu. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Ibu selamat siang. Ya. Perkenalkan, nama saya Agus Maria Aini. Saya mahasiswa Universitas Cendrawasih, Fakultas Kesehatan Masyarakat. Di siang hari ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang sering terjadi di puskesmas ini, pertanyaan umum saja. Yang pertama, bagaimana kondisi pelayanan kesehatan di puskesmas ini secara umum? Kondisi pelayanan kesehatan ya berjalan dengan baik sesuai dengan waktu yang ditentukan. Yang kedua Ibu, program kesehatan apa saja yang tersedia di puskesmas ini? Sebenarnya kalau dibilang program pelayanan kesehatan di puskesmas itu ya pelayanan kesehatan yang pelayanan kesehatan itu di sini ada mungkin masalah poli ya Kak, ada poli umum dan lansia, poli gigi, poli KIA KB, poli MTBS, poli gizi. Nah, di dalam setiap poli itu ada program, misalnya program imunisasi, program untuk penanggulangan malaria, pustaka, di situ semua ada programnya di dalam. Yang ketiga, pertanyaannya, penyakit apa saja yang sering ditangani di puskesmas ini? Wah, semua penyakit yang datang ditangani, semua penyakit Yang sering ditangani? tidak bisa dibilang sering terjadi karena semua, misalnya malaria, sebenarnya itu mungkin 10 penyakit itu malaria, pelayanan anak itu. Kalau di sini dibilang semua penyakit yang masuk ditangani, yang tidak bisa ditangani itu baru itu pun dulu ditangani baru dirujuk. Semua pasien bisa ditangani, semua penyakit bisa ditangani di sini. Nanti kalau ada pelayanan tingkat lanjut, Pak, kita rujuk seperti itu. Baik, bagaimana hubungan kerjasama antara puskesmas dan masyarakat sekitar? Ya. Sebenarnya kalau dibilang hubungan puskesmas, ya kalau puskesmas itu melayani seluruh pasien yang ada baik di lingkungan atau di wilayah kerja sendiri maupun di luar wilayah kerja. Jadi kita tidak membedakan siapapun. Jadi kalau dibilang bagaimana hubungannya ya ada hubungan gitu. Kita berhubungan karena selain masyarakat yang datang berobat, petugas pun puskesmas pun turun ke lapangan gitu. Jadi ada hubungan timbal balik gitu. Baik, yang terakhir, apa harapan Ibu terhadap peningkatan kesehatan masyarakat di wilayah ini? Harapan Ibu? Sebenarnya begini, kita ini sudah melakukan pelayanan. Sebenarnya itu bukan kita, ya harapan itu yang diminta, harapan itu masyarakat bukan kami, karena kita kan ini memberi pelayanan. Harapannya kami ya paling dari kami itu semua pengunjung atau pasien yang datang berobat minimal kita tangani sesuai dengan prosedur, sesuai dengan SOP gitu. Kalau itu harapan itu kan setiap masyarakat beda-beda. Kalau masyarakat, kalau kita harapannya kita apa? Ya melayani pasien dengan sebaik mungkin, tanpa membeda-bedakan, dan melayani semua pasien atau masyarakat baik yang di wilayah kerja puskesmas maupun di luar wilayah. Itu sih, itu aja. Yang sudah diberikan
Sekian.